Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai orang beriman, marilah kita mengawali pembelajaran pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diliputi keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sebelumnya, tolong cek sebelah kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah semua nihil ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, adik-adikku dan anak-anakku sekalian, sebelumnya kemarin kita sudah melakukan perkenalan tentang apa saja yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 ini. Seperti yang sudah Bapak sebutkan kemarin, bahwa materi awal pembelajaran pada pagi hari ini adalah teks prosedur. Nah, teks prosedur ini pada KD 3.1 dan KI 4.1, di mana KD tersebut berisi tentang mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Selanjutnya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulisan. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa menyimak PPT pada yang sudah ditampilkan di layar. Nah, bisa dilihat pada PPT yang telah Bapak tampilkan. Adapun tujuan pembelajaran dari teks prosedur pagi hari ini yaitu: 1. Untuk menjelaskan pengertian teks prosedur dengan tepat. 2. Menjelaskan fungsi teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, yakni mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Selanjutnya, yang terakhir adalah dapat membuat teks prosedur. Yang kelima, dapat menyimpulkan isi teks prosedur dengan tepat. Nah, pada kesempatan kali ini kita berfokus pada karakter, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab, serta kepedulian anak-anak. Adapun teknik penilaian yang akan Bapak gunakan antara lain observasi, atau pengamatan, kemudian tes tertulis, dan unjuk kerja atau ujian praktik. Nah, pada ujian praktik ini Bapak akan mengambil nilai portofolio untuk kalian. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan yakni pengenalan materi, kemudian diskusi, selanjutnya adalah presentasi dan penugasan serta pengumpulan tugas. Nah, anak-anak tolong mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ya, dan kerjakan tugas dengan maksimal. Untuk memotivasi kalian, Bapak mempunyai satu kata mutiara dari Thomas Alva Edison yang berbunyi, "Saya belum gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Bayangkan saja jika Thomas Alva Edison saat itu menyerah dan berhenti untuk terus mencoba membuat lampu, maka tentu saja kita tidak bisa menikmati terangnya lampu pada pembelajaran kali ini. Kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap berusaha. Anggap saja berbagai cara yang telah kita lalui dan gagal adalah cara-cara untuk evaluasi agar kita lebih baik dan dapat berhasil di kemudian hari. Oke anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Dan teks prosedur itu seperti apa ya? Nah, sebelumnya ini sudah dibahas pada kelas 7 kemarin. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih ingat. Silahkan acungkan tangan. Ya, benar bahwa teks prosedur ya hampir sama atau mirip dengan yang ada di YouTube. Tapi bedanya dalam teks prosedur berwujud teks, sedangkan di YouTube berwujud audiovisual. Terima kasih Mbak Navika. Beri tepuk tangan untuk Mbak Navika. Luar biasa Mbak Navika memang. Masih ingat ya Mbak? Memang kita harus mengingat, mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan anak-anak. Ya, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, dan langkah-langkah untuk melakukan suatu hal secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan.
Adapun struktur dari teks prosedur ialah ada 3 anak-anak, yakni tujuan. Pada bagian ini, penulis mengemukakan pembahasan materi yang akan ditulis seperti tujuan dan manfaat penulisan sehingga hasil akhirnya sesuai dengan keinginan pembaca. Selanjutnya adalah materi. Nah, pada bagian materi ini terdapat bahan-bahan yang dibutuhkan dalam teks prosedur. Seperti misal pembuatan sesuatu, maka pasti membutuhkan materi atau bahan-bahan untuk membantu langkah-langkah suatu kegiatan. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, pada bagian ini terdapat inti materi. Yang dibahas yaitu langkah-langkah kegiatan materi yang harus dilakukan atau diikuti untuk mencapai hasil akhir, yaitu tujuan dan manfaat secara berurutan. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bagi kalian yang belum paham atau mungkin ada yang pertanyaan lain yang mengganjal, silahkan ajukan tangan. Jika belum ada atau mungkin belum ingin ditanyakan, ya sudah, Bapak lanjut saja ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan atau mungkin belum terpikirkan, maka kita lanjut saja ya. Ya, selanjutnya adalah macam-macam dari teks prosedur. Macam dari teks prosedur ada 3, yakni teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, barangkali anak-anak ada yang sudah tahu dengan apa yang dimaksud dari ketiga macam teks prosedur tersebut, silahkan ajukan tangan. Jika belum ada yang tahu, maka Bapak saja ya yang akan jelaskan kepada kalian. Nah, yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu teks prosedur kompleks, yakni teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah teks yang pada setiap langkah-langkahnya bisa diubah dan tidak harus runut dalam menjelaskan setiap kegiatannya. Bisa diacak walaupun berubah-ubah urutannya, tetapi hasil akhir yang dicapai akan sama walaupun diacak urutan dalam setiap kegiatannya. Ya, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Teman-teman semua ada yang sudah tahu belum kaidah dari kebahasaan teks prosedur? Silahkan teman-teman ajukan tangan. Oke, jika belum ada, Bapak lanjutkan ya. Ya, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur ialah sebagai berikut. Silahkan disimak dengan baik ya. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Nah, kalimat ini mengandung perintah untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya kalimat deklaratif, berisi pernyataan yang memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang selanjutnya ada kalimat integratif. Kalimat integratif ini berisi pernyataan untuk meminta informasi tentang sesuatu hal. Yang selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan dengan kronologis, dengan waktu maupun kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Pada kaidah selanjutnya ada verba material dan tingkah laku. Pada verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan pada perbandingan tingkah laku, perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, setelah itu tunggu air sampai matang, tetap pertahankan pada suhu ruang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah partisipan atau partisipasi manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah dalam suatu kegiatan. Yang selanjutnya, yang terakhir
adalah bilangan penanda. Pada bilangan penanda ada mengurutkan langkah-langkah pada setiap tulisan tersebut. Misal yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, silakan kalian semua melihat PPT yang Bapak sajikan. Di situ ada dua contoh teks prosedur. Silahkan kalian simak ya teman-teman, ya anak-anakku semua. Kita lihat bersama bahwa ada dua teks prosedur, yakni membuat wedang jahe jeruk serai dan apa yang harus kita lakukan di rumah saat isolasi mandiri. Nah, teman-teman silahkan untuk mencermatinya. Silahkan kalian mengamati dan perhatikan. Setelah itu akan ada sesi diskusi. Kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, yakni karena kita ada 20 anak, maka setiap kelompok ada 5 anggota ya. Nah, berikut Bapak memberikan beberapa contoh. Ada 5 contoh ini. Silahkan kalian membuat kelompok berdasarkan nomor presensi kalian masing-masing. Jadi diurutkan ya, mulai dari presensi 1 sampai 5, 6 sampai 10, selanjutnya 11 sampai 15, dan 16 sampai 20. Nah, silahkan teman-teman untuk memposisikan dirinya. Silahkan kalian mengumpul pada kelompoknya masing-masing. Dan untuk siswa pada presensi pertama, setiap kelompok akan menjadi ketua kelompok. Silahkan untuk ketua kelompok mengkoordinir teman-temannya. Nah, ini ada contoh-contoh. Silahkan kalian memimpa dan memilih contoh mana yang akan dianalisis. Nah, Bapak akan berikan contoh-contoh dari teks prosedur pada setiap kelompok. Silahkan kalian menganalisis dan temukan isi teks prosedur tersebut. Dan pada sesi akhir, kalian semua akan mempresentasikan kepada kelompok-kelompok lain. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik ya, karena akan ada pengambilan nilai dari presentasi kalian. Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian. Silahkan kalian berdiskusi masing-masing ya. Tidak terasa bahwa sudah 10 menit kita berlalu. Silahkan kalian untuk unjuk gigi, mempresentasikan apa yang kalian temukan, dan silahkan sampaikan temuan-temuan kalian bersama teman-teman kalian. Silahkan angkat tangan untuk kelompok lain agar menanggapi, dan silahkan untuk bertanya kepada kelompok presentator. Bapak akan mengocok undian ini, dan yang akan keluar adalah kelompok presentator pertama. Sudah terpilih. Silahkan untuk kelompok 4 untuk memulai presentasi pada kesempatan ini. Silahkan Mas Rian untuk memimpin jalannya presentasi. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil temuannya dengan baik. Nah, silahkan untuk kelompok lain untuk menanggapi kelompok 4 ya. Silahkan ajukan tangan dan sebutkan nama dan nomor presensi kalian. Terima kasih anak-anakku, kalian memang luar biasa, kalian sungguh aktif dalam menanggapi. Terima kasih juga kelompok 3 dan 2 yang telah banyak bertanya dan memberikan tanggapan pada kelompok 4. Jalannya diskusi pada kesempatan kali ini sangat aktif, maka Bapak akan memberikan kalian reward nantinya, bisa berupa nilai dan hal-hal lainnya. Jadi silakan saja kalian untuk mengeluarkan pendapat kalian tentang hasil temuan kelompok presentator. Nah, silahkan kelompok 4 untuk memilih. Oke, kelompok 3. Terima kasih kelompok 4, silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih kelompok 3. Tidak terasa presentasi dan diskusi kita berjalan dengan baik. Saling menyangga, saling berdiskusi satu sama lain dalam kegiatan presentasi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini secara diam-diam Bapak tadi telah melakukan penilaian secara observasi, yakni dengan melakukan pengamatan kepada kalian, di mana jika kalian aktif maka akan Bapak berikan apresiasi berupa nilai yang baik, dan jika kalian belum aktif, tenang saja, jangan berkecil hati, masih ada banyak kesempatan yang akan kalian dapatkan. Jadi teman-teman yang belum aktif silahkan untuk aktif pada sesi berikutnya. Nah, pada sesi ini Bapak akan mereview apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Bahwasanya teman-teman yang masih enggak apa pengertian dari teks prosedur, silahkan teman-teman yang ingin menjawab angkat tangan. Ya, Cynthia, benar bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Yang selanjutnya, silahkan sebutkan struktur-struktur dari teks prosedur.
Yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Baik, benar Cindy, bahwasannya struktur dari teks prosedur ada 3, yakni tujuan, materi, langkah-langkah, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, bahwasanya struktur dari teks prosedur ada 3, yakni tujuan, materi, dan langkah-langkah. Adapun kaidah kebahasaan dari teks prosedur ada 6, diantaranya adalah kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, selanjutnya verba material, verba tingkah laku, partisipan manusia, dan yang terakhir adalah bilangan penanda. Nah, tadi ada yang masih ingat gak maksud dari bilangan penanda itu apa? Silahkan angkat tangan. Ya, Mas Aan, silahkan ya. Benar Mas Aan. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Silahkan beri applause untuk Mas Aan. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kalian semua sangat aktif. Insya Allah penilaian yang kalian dapatkan sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Semoga kalian tetap aktif dan senantiasa menjaga kesehatan untuk kalian sendiri dan juga keluarga kalian. Silahkan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah setelah kita melakukan sesi diskusi dan lain sebagainya, Bapak juga memiliki tugas untuk kalian, silahkan kalian kerjakan ya. Nah, kalian buka LKPD halaman 45 dan silahkan di situ ada soal untuk mengetes kemampuan dan kepahaman kalian tentang teks prosedur. Silahkan nanti pada jam istirahat dikumpulkan di meja Bapak ya. Silahkan ketua kelas untuk mengordinir anggotanya untuk mengumpulkan tugas. Bapak tunggu sampai pukul 13 setelah istirahat kedua. Bapak juga akan mengambil nilai portofolio kalian. Silahkan kalian membuat teks prosedur berdasarkan situasi pandemi COVID saat ini. Silahkan kalian bisa membuat teks prosedur sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian boleh membuat masakan, atau mungkin melakukan tutorial, cara menjaga kesehatan di tengah pandemi, atau mungkin membuat hal-hal yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Dan kemudian silahkan kalian untuk membuat video dan mengunggahnya di YouTube, serta kirimkan link tersebut pada grup kelas atau mungkin ketua kelas yang mengkoordinir anggotanya untuk dapat merekamnya kepada satu file. Nah, nanti silahkan diberikan nama dan identitas ya. Dan terima kasih, pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang apa itu teks prosedur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks berita. Silahkan kalian membuka dan membaca-baca dahulu tentang materi teks berita untuk dipersiapkan pada pembelajaran besok hari. Terima kasih untuk kalian, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap menjaga semangat, jaga kesehatan, dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, yakni menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada. Mungkin cukup dari Bapak, terima kasih atas atensi dan antusiasme kalian. Bapak sangat bangga luar biasa kepada kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.